Perjuangan Malahayati terjadi di abad ke-16. Selama masa itu armada Portugis telah sampai di dataran Malaka dan Belanda menghitung kekuatan untuk dapat mengambil alih. Armada Aceh saat itu memiliki 100 kapal perang. Beberapa memiliki kapasitas 400 sampai 500 orang. Film ini dibuat 6 bulan setelah bencana besar dari Laut Banda Aceh dan wilayah pantai Sumatera Utara. Di sebuah pasar di Banda Aceh, orang-orang melanjutkan hidupnya. Aktivitas Kuala Aceh merupakan tanda bahwa kehidupan sudah berjalan normal bagi masyarakat untuk mencapai kapasitas yang penuh. Kapal-kapal berangkat ke Calang karena masih dapat akses setelah gempa terjadi. Sejak tsunami, Sariulis tidak lagi menangkap ikan laut. Langsung lagi dari Calang sini, giliran dia. 4 ya. Sekarang kita pengangkutan. Nah, kalau keluahan ikan sekarang tidak ada hasil lah sekarang. Murah ikannya itu. Tidak stabil lagi. Kita kali sama minyak nanti ya kan. Naik kita nanti. Belanja kita 7 juta satu naik. Nah, satu trek ke laut ya kan, mancing ya kan. Nanti penghasilan kita 3 juta. Kan tak mungkin jalan, ya kan. Dengan 2 ton keperluan dan 10 orang penumpang, kapal Sariulis pergi ke Calang. Pelabuhannya berjarak 60 km dari sini. Perjalanan selama 7 jam dan 4 jam jika lewat darat. Permintaan dari Eropa yang tinggi terhadap rempah-rempah di abad ke-15 muncul bersama sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara, menyaksikan aktivitas perdagangan yang terjadi antara dunia barat dan dunia timur. Pemain utama dalam perdagangan rempah-rempah saat itu adalah para pedagang muslim yang memberikan kekayaan berlipat ganda pada banyak kerajaan di Nusantara. Teknologi perkapalan dibangun lebih jauh bersama dengan persenjataan dan sistem pertahanan. Pedagang-pedagang dari jauh datang hanya membawa barang-barang dari dunia luar. Mereka juga menyebarkan berita dan pemikiran-pemikiran baru bagi para penguasa lokal. Sehingga tidak mengejutkan lagi kalau Islam menyebar di Asia Tenggara melalui aktivitas perdagangan. Pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India membawa Islam bersama dengan kepentingan dagang mereka dari Timur Tengah sampai Gujarat, India, dan lebih jauh ke Asia Tenggara. Di Aceh, kerajaan pada saat itu seperti Samudra Pasai muncul dan membangun kekuatan untuk mengambil alih perdagangan rempah-rempah di daratan Malaka. Ekonomi Pasai maju pesat sampai dirham dan emas menggantikan sistem pembayaran sebelumnya. Sultan Islam Malaka seperti mengikutinya selama abad ke-15. Pelabuhan yang terjadi saat ini mungkin tidak sesibuk seperti dulu. Pelabuhan Malahayati di Lamre juga tidak seperti masa lalu. Sibuk di musim-musim tertentu dengan para penziarah yang ingin berlayar ke Mekah. Sebelumnya dia merupakan terminal kapal besar, sekarang hanya sebuah kapal kecil yang berlayar ke Pulau Sabang. Pulau Sabang yang sekarang merupakan daya tarik bagi para turis, dihubungkan oleh sebuah kapal feri yang mengantarkan pulang pergi setiap hari dari daerah utama. Malahayati diambil dari nama seorang yang luar biasa, seorang pahlawan di masa lalu. Kita di sini untuk melacak jejaknya. Laksamana wanita Aceh yang terkenal Malahayati. Wanita itu tidak hanya memimpin armada Aceh, tapi juga terlibat dalam negosiasi diplomatik beberapa kali dengan Belanda yang ingin membangun ikatan dengan Kesultanan Aceh. Juga tercatat sebuah pertemuannya dengan James Lancaster, utusan Inggris yang membawa surat dari Ratu Inggris, Elizabeth pertama. Di sini, 5 km dari Pulau Sabang Jati, beristirahat figur wanita abad ke-17,
di puncak bukit menghadap ke Laut Bebas. Di tahun 1607, keheroikannya terlihat saat dia memimpin armada dalam pertempuran untuk melindungi Aceh dari serangan Portugis. Dinaungi sebuah pohon rindang, dia dimakamkan di samping suaminya, yang pasti sangat mengerti tanggung jawab besar yang dimiliki oleh Malahayati. Ini adalah makam wanita yang luar biasa, Laksamana Malahayati. Kapten Belanda keturunan Inggris John Davis menulis bahwa saat dia sampai di Banda Aceh, dia melihat 100 kapal perang di pelabuhan yang dipimpin oleh seorang wanita. Komandan kekuatan tentaranya adalah seorang pria, tapi penguasa Aceh saat itu memilih untuk menunjuk seorang wanita untuk memimpin angkatan lautnya. Sultan Aceh saat itu, Sultan Saidi Mukamil Alauddin Riyadzah, yang akan diambil kekuasaannya, lebih percaya kepada seorang wanita. Bahkan dia juga menunjuk Malahayati untuk menjadi pimpinan agen rahasianya. Malahayati bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua janda perang, melengkapi mereka dengan pengetahuan berperang, dan memimpin mereka ke medan pertempuran untuk melawan Portugis. Kenangan anak Suri Kambas tentang insiden November tahun 1600, saat kapal dagang Aceh yang membawa rempah-rempah diserang dan ditenggelamkan di perairan Aceh oleh Belanda. Sebagai balasan dari peristiwa itu, pengkhianat Belanda segera ditangkap. Begitu mereka sampai ke pelabuhan Aceh. Menindaklanjuti kejadian itu, Belanda mengirimkan negosiator ke Aceh untuk memecahkan masalah itu. Aceh saat itu diwakili oleh Malahayati dan negosiasi berhasil mendapatkan hasil positif bagi kedua belah pihak. Reputasinya yang luar biasa didapatkan dari ayahnya dan kakeknya, yang juga adalah seorang laksamana. Benteng Inong adalah sebuah bukti bahwa ia merupakan aset yang berharga milik Kesultanan Aceh bagi rakyatnya, yang memiliki semangat kuat untuk bertempur, di mana para wanita juga dapat melakukannya. Tangan-tangan yang biasanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari menjadi tangan-tangan para pahlawan yang membantu menyelamatkan Aceh dari ancaman Portugis. Para janda yang dikumpulkan oleh Malahayati mengumpulkan batu-batu karang dari pantai dan mengatur mereka satu persatu menjadi sebuah benteng, merubah tempat itu sebagai titik observasi bagi kapal yang keluar masuk wilayah itu. Saat ini, bekas benteng itu ditutupi oleh semak-semak, seperti ingin menyembunyikan masa lalu dari para pelacak jejak sejarah. Kenyataannya adalah, melacak lokasi ini tidak semudah membalik halaman-halaman sejarah. Membangunnya pastilah sangat sulit, apalagi untuk wanita. Ini adalah tugas yang sulit. Sejarah tentang wanita Aceh adalah tentang keberanian. Kesulitan untuk menghadapi jejak sejarahnya adalah hal kecil dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami, dan tangan-tangan lembut mereka tergores dan terluka oleh batu-batu koral yang dibawa ke karang terjal ini. Ini adalah lokasi yang tepat untuk mengawasi keamanan tempat itu. Kapal-kapal yang datang dan pergi dapat diawasi dengan jelas. Alasan utama benteng Inong Bale dibangun di sini. Saat duka cita para janda berubah menjadi semangat yang kuat untuk bertempur. Batu-batu yang berat bukan lagi halangan,
karena Inong Bali menjadi simbol pertahanan diri mereka sendiri. Kehebatan para wanita ini dalam memikul tanggung jawab menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjaga keamanan Aceh di hari-hari selanjutnya. Sejarah telah membuktikan selama 4 dekade, benteng ini telah berhasil melindungi Aceh